Dilanjutkan sekarang, bagaimana menurut budaya? Saya punya sedikit pesan dan kesan ya. Oke. Berbahagialah kalian yang masih mempunyai ibu yang masih hidup sekarang ini. Jika ingin berbakti, ingin memberikan kasih sayang kepada ibu, mumpung dia masih hidup. Kalau dia sudah tidak ada lagi, itu hanya kita sebatas doa untuk beliau. Karena ibu saya sudah tidak ada lagi, tapi hati saya, ibu saya tetap ada di hati saya. Silakan teman-teman. Bagi saya, ibu adalah seorang pelindung bagi anaknya. Ibu adalah yang memberikan selalu doa-doanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan ibu juga adalah penolong, pelindung bagi kami anak-anaknya. Ibu adalah kasih sayang ibu itu adalah sepanjang masa. Jadi tidak ada sejahat-jahatnya ibu tetap sayang dengan anaknya. Tidak ada seorang ibu yang menjerumuskan anaknya ke lubang kejahatan. Pasti ibu akan mengharapkan anaknya supaya anak itu bahagia. Ibu itu adalah segala-galanya. Dia koki, dia tukang gojek kita, dia tukang masak kita, pokoknya segalanya lah ibu tuh buat kita. Dia superhero kita, kadang-kadang merangkap juga menjadi bapak. Itulah luar biasanya ibu, tangguhnya ibu. Walaupun katanya wanita itu lemah, tapi sebetulnya wanita itu adalah makhluk yang paling hebat. Dia bisa mendidik anak-anaknya, mau jadi apa anaknya, ibu bisa. Terus kekuatan ibu itu adalah di doa ibu. Jadi meskipun kita sudah jadi ibu-ibu, kita masih tetap seorang anak bagi ibu kita. Jadi hargailah ibumu. Mungkin ada yang kesel sama ibu saat ini, yang hari ini mungkin lagi merajuk sama ibu, lagi kesel, mungkin keinginannya nggak bisa dipenuhi sama ibu. Hari ini, pada hari ini, hilangkan semua kekesalan kamu, kemarahan kita pada ibu kita, peluklah ibu kita, kembalilah pada ibu kita. Karena semarah-marahnya ibu itu pasti dia tetap menyayangi kita, tetap dia melimpahkan kasih sayangnya sama kita. Benar nggak ibu-ibu? Suka marah kan ya? Namanya suka dimarah juga kan ya? Di rumah. Penyuluhan di rumah, nggak cuma penyuluhan di Bukan penyuluhan di kantor saja. Kalau ibu-ibu penyuluhan juga di rumah. Jadi jangan marah kalau ibu-ibunya suka memberikan penyuluhan di rumah. Karena itu adalah hal yang positif, nggak pernah yang negatif ya. Nah, bagaimana kalau Mbak Devi dengan ibunya? Kalau ibu saya memang ibu yang sangat luar biasa, dimana kami bisa sukses sampai saat ini karena doa dari seorang ibu. Jadi saya bangga punya seorang ibu seperti ibu saya, dan juga teman-teman saya juga bangga atas ibu-ibu mereka. Jadi kalau kita sering penyuluhan nih, berhubung kita penyuluhan nih, ibu-ibu penyuluh nih, jadi ibu-ibu ini juga mungkin di dalam keluarga, jadi jadikan tombak ya. Katanya kalau anak kurang bagus, anak gimana-gimana, katanya ibu yang salah didik. Sedikit nanti ibu yang disalahin ya. Itu ibunya memang nggak pernah ngajarin kali ya. Mungkin ibunya terlalu sibuk jadi anaknya jadi gini. Mungkin nanti ada permasalahan dengan suaminya nanti. Memang ibunya mungkin. Nah, jadi menurut ibu-ibu penyuluh nih di sini, apa sih yang harus dilakukan para ibu biar anaknya jangan sampai salah langkah? Menurut ibu-ibu sekalian bagaimana? Yang pertama sih kita harus diawali dengan pendidikan agama. Kemudian dengan adanya agama, sesuai dari agama manapun masing-masing, bahwa untuk penyalahgunaan narkoba itu tetaplah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang ibu juga akan mendidik anaknya menuju yang terbaik, baik itu dari segi pendidikan, dari lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggalnya. Jadi memang peran seorang ibu ini sangatlah baik dan sangatlah bagus untuk mendidik seorang anaknya menuju sukses sampai dia benar-benar bisa berhasil untuk menempuh ke hidup selanjutnya. Ternyata peranan ibu itu sangat besar. Bagaimana nih? Itu semua hasil
penilaian kita mengenai tentang ibu. Nah sekarang ini peran kita sebagai ibu, sebagai selain bekerja juga kita ada anak di rumah. Nah peranan kita semua nih, Mbak Ratna nih, saya mau mendengar peranan ibu dengan 4 anak ini, Mbak Ratna ini, wah luar biasa sekali. Sudah kerja, ngurusin anak 4. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan peranan ibu supaya mereka tidak terjerumus dengan narkoba, karena peranan ibu itu juga harus memberikan pencegahan narkoba di lingkungan rumah terutama. Nah, bagaimana itu penerapannya kepada anak-anak, karena anaknya Mbak Rana ini masih di bawah usia dini. Jadi silakan gimana Mbak Ratna? Ya, memang agak sulit ya, bukan cuma saya saja, pasti ibu-ibu, apalagi yang wanita karir, pasti mengalami kendala kesulitan untuk mengatur waktu, bagaimana mendidik anak di rumah, sama untuk kesuksesan dia di karirnya. Nah ini pasti ada 2 sisi yang harus dikorbankan. Kalau menurut saya bisa sih tidak dua-duanya dikorbankan, asal kita bisa memanage, mengatur waktu. Kapan memang harusnya kita, kan kalau kita kerja kan ada waktunya kan, ada jamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi manfaatkanlah waktu di dalam dunia kerja itu memang benar-benar fokus kita untuk bekerja. Tetapi kalau ketika kita sudah di rumah, fokus perhatian kita, pikiran, hati kita untuk anak-anak kita, untuk kebutuhan mereka. Iya, jadi walaupun kita mencari rezeki di luar, mengaktualisasi diri kita keluar untuk karir kita, tapi kita tetap tidak lupa akan kewajiban kita di rumah, tidak lupa memenuhi setiap kebutuhan anak-anak. Karena mau sejelek apapun kita, mau anak-anak itu sebenarnya nggak butuh ibu yang sempurna, tetapi butuh ibu yang dengan perhatian, dengan kasih sayang kita ketika dia butuh, kita ada gitu. Seperti apalagi terkait sama untuk pendidikan anti narkoba, kalau untuk usia dini sebenarnya nggak mesti kita capek-capek kayak kita penyuluhan ya, harus menjelaskan oh narkoba itu seperti ini gitu. Banyak Apalagi contoh di rumahnya ya Mbak Ratna ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih balita, cukup aja kita ajarin mereka pendidikan karakter ya, bagaimana bersikap dengan orang lain, bersosialisasi, kemudian mendidik mereka untuk selalu menjaga kesehatan, melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian mengajarkan ke mereka kalau misalnya bertemu sama orang-orang yang nggak dikenal, sebaiknya jangan mudah percaya, apalagi diberikan sesuatu yang itu kita tidak tahu manfaatnya apa, itu seperti apa. Jadi benar-benar kita mengajari anak untuk selektif memilih makanan yang dikonsumsi itu sehat apa enggak. Nah, kalau itu dari kita ya pengalaman ke anak-anak, karena anak-anak saya itu masih kecil semua. Gitu. Mungkin ada pengalaman yang lain. Ibu yang sudah besar ini. Kalau Mbak Yeni biasanya anak-anaknya biasa ditinggal di rumah ini. Kalau saya cuma satu sih, harus saya tanamkan dalam rumah saya, terutama buat anak-anak saya, perlunya komunikasi. Jadi walaupun itu hanya 30 menit, saya tetap harus komunikasi dengan anak saya. Jadi apa yang keluh mereka sehari-hari yang tadinya saya tidak ada waktu untuk mereka, paling tidak saya mau mendengarkan apa sih yang terjadi, apa yang mereka ceritakan, saya dengarkan. Karena saya takut, daripada nanti mereka bercerita pada orang yang salah, mendingan saya mendengarkan. Jadi sesibuk apapun saya tetap akan mendengarkan apa yang harus mereka curhatkan dengan saya. Itu saja. Jadi tempat curhat komunikasi ya yang penting ya. Oke. Begitulah kalau peranan ibu berkarir, tetapi juga harus sebagai peran yang baik di dalam rumah. Kalau saya, anak sudah menjelang remaja, sudah mulai sulit untuk supaya mencerna atau mendalamin hati mereka masing-masing. Mungkin di sini para remaja mungkin sudah pada tahu bagaimana kalau diarahkan atau diberi penyuluhan oleh ibu-ibunya atau diberi ceramah, mereka biasanya otoriter ya anak-anak sekalian. Mungkin mereka punya gadget. Nah di sini kalau saya sebagai ibu ya mempunyai anak yang sudah ABG, biasanya mereka punya gadget. Waktu karir, ibu seperti saya
yang bekerja hanya sedikit waktu untuk mereka. Begitu pulang sudah menjelang maghrib, waktunya hanya 3-4 jam saja bertemu dengan mereka. Kemudian tidur, besok paginya bekerja lagi. Nah, dalam waktu sedikit dan sesingkat itu, insya Allah kita sebagai ibu-ibu juga harus tahu masalah mereka, agar mereka tidak seperti kata Bunda Yeni tadi, tidak curhat dengan orang lain. Jadi kita bisa sharing di waktu yang singkat tersebut. Dan insya Allah anak-anaknya harus nurut dengan orang tua. Bagaimana? Mungkin ini ya, mungkin ada follower yang mau bertanya, silakan boleh ya mungkin ya. Ya boleh. Silakan kalau ada follower yang bertanya, silakan Mbak Septi. Boleh ada dibantu Mbak Ocha? Tidak ada. Untuk sementara ini apa cukup mengerti apa yang kita sampaikan? Nih, Mungkin dapat disimpulkan ya teman bahwa kita jauhi narkoba. Kemudian dari teman-teman para penduduk tadi sudah menyampaikan bagaimana pola pikir dan juga pola komunikasi yang baik, bahwa dapat secara dini untuk menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana Mbak Ocha? Ada pertanyaan atau ada, silakan Mbak Ocha. Atau dari Mbak Septi nih, bagaimana nih mengenai masalah anak ya. Sebagai anak yang mempunyai seorang ibu. Silakan sini Mbak Septi. Gak apa-apa sini nak, sini saya. Mbak Septi ini adalah anak magang dari Unsri yang magang di PNS Sumsel. Mau melihat opininya bagaimana sih mengenai ibu ini? Silakan Mbak Septi. Menurut Septi tentang ibu dulu ya. Oke. Silakan akan diri dulu. Saya Septiani Aulia Putri dari mahasiswa magang dari Universitas Sriwijaya jurusan Teknik Informasi. Jadi kalau menurut saya ibu itu seseorang yang tiada duanya di dunia ini. Karena kenapa? Karena ibu itu salah satu orang yang siap siaga setiap hari terhadap kita, dari kecil hingga dewasa, dan juga sebagai pelindung dari anak-anaknya. Oh iya, terima kasih Mbak Septi. Mungkin itu dari Mbak Septi sebagai mahasiswa yang mempunyai ibu juga ya. Ini kemudian ada juga nih pertanyaan dari follower mungkin. Mungkin saya bacakan ya. Dari mana ini ya? Dari Mbak Ocha followernya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya? Nih, kalau Bunda Yeni bagaimana nih? Yang diharapkan Bunda Yeni terhadap anak-anaknya, bagaimana harapannya? Harapan sebenarnya harapan seorang ibu pasti harapan yang terlalu besar ya untuk kita, untuk semuanya. Tapi kita tidak bisa menuntut kesempurnaan. Yang pasti saya berharap dengan apa adanya saya dan keterbatasan saya membimbing mereka, membesarkan mereka, saya berharap mereka ke depannya lebih baik dari sekarang saja. Kalau Mbak Ratna nih, harapannya kepada anak-anaknya gimana? Harapannya nggak muluk-muluk sih, anak-anak itu bisa mandiri, menjadi anak soleha. Ya cukup itu aja sih. Sama sih sebenarnya. Harapan seorang ibu itu tidak ada yang menginginkan anaknya jelek. Tidak ada anak-anak ibu itu mengharapkan, oh anak saya itu harus kaya, harus seperti ini. Pasti anak-anak tersebut diharapkan menjadi anak soleha, soleh, kemudian berguna, taat kepada agama dan orang tua. Mungkin itu saja. Yang penting ibu itu berharap anaknya itu bahagia dan sehat. Itu saja. Tidak ada ibu-ibu itu tersebut mengharapkan yang lebih dari itu. Tapi kalau lebih mungkin lebih bagus ya. Dan satu lagi, jangan pakai narkoba. Oke. Yes. Mungkin ada lagi Mbak Ocha? Oke, makasih Mbak Ocha. Oh ini agak melenceng ya. Apakah BNN melakukan sweeping di daerah agar tempatnya tidak dimasuki narkoba? Nah, mungkin Mbak Dempi nih ya. Oke. Kalau untuk sweeping, kita tetap akan melakukan sweeping bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Hanya saja untuk sweeping ini
kita bersifatnya rahasia dan juga razia. Jadi yang kita akan lakukan selalu akan kita gencarkan melalui sosialisasi bahaya narkoba sampai ke pelosok-pelosok daerah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kita BNN Provinsi Sumatera Selatan ini bukan hanya pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan untuk wilayah Kota Palembang, tetapi kita juga akan melaksanakan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba, diseminasi dan informasi, advokasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan. Begitu juga ya teman-teman, nantinya kita akan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Mbak Dempi. Mungkin Mbak, Jangan lupa nih slogan kita sekarang. oh iya, 100%. Hidup hidup 100%, Sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Kami penyuluh Kami narkoba. dari perwakilan dari ibu-ibu BNP Sumsel dan sebagai penyuluh berterima kasih kepada follower untuk hari ini yang telah mendengarkan live kita, menonton live kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu para ibu seluruh Indonesia. Oke, kami sayang ibu. Love you. Miss you Bunda. Mwah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, baik, hari ini kita bukan kedatangan tamu ya, sebenarnya ini ibu-ibu kita ya. Ini hari ini kita live bersama-sama dengan ibu kita, Ibu Ika Wahyu Hindaryati. Ibu ini adalah penyuluh narkoba ahli Madya. Mungkin ibu bisa Bentar dulu. Ini kan hari ibu nih tanggal 22 iya bu, Desember ya. bener-bener bu. Selamat hari ibu. Iya, aku ya bu ya. Terima kasih hari ibu. Selamat hari ibu semuanya. Semoga ibu-ibu semakin kreatif ya, semakin eksis, tetap menjadi pahlawan di dalam keluarga yang bisa menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari berbagai macam cobaan yang ada di sekitar kita, terutama barangkali dari penyalahgunaan narkoba. Dijauhin dari penyalahgunaan narkoba. Oke, Mbak, ini kita Ibu superhero ibu ya. Ya, sesuai protokol ya bu, kita jaga jarak, pakai masker, tapi sudah cuci tangan tadi bu ya. cuci tangan tadi udah cuci. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Dan mungkin jangan sampai terlalu sering berkerumun. Jadi kita agak jarang-jarang aja gitu Pak ini ya. Bu, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih sebelumnya dengan teman-teman kita yang punya tentang bagaimana sih penanganan seorang ibu terhadap anaknya. Ini kita mungkin hari ini mau dengar juga ya, menurut Ibu Ika sendiri bagaimana sih Bu sebagai seorang ibu yang kerja, yang superwoman nih, bagaimana cara menangani anak jangan sampai mereka salah langkah. Silakan. Iya, jadi ibu Maya sebenarnya tidak ada pembelajaran ya. Bagaimana mana untuk menjadi seorang yang ibu yang baik atau menjadi seorang orang tua yang baik, itu tidak ada pembelajarannya. Tapi karakter anak itu juga harus berbeda-beda, jalan penanganannya berbeda-beda. Kita punya anak misalnya 5 orang ya anaknya. Satu anak dengan anak yang lain tentu berbeda. Ada yang cukup dengan disindir dia udah ngerti. Ada cukup dengan diisyarat saja dia udah cukup tahu. Ada yang harus
hei kamu nggak boleh seperti itu, harus ditegasin seperti itu. Jadi kita beda-beda cara penanganan anak, dan apalagi di era era zaman now, Iya, milenial ya, Bu, ya. milenial ini kita juga penanganan anak milenial beda loh, beda sama kayak kita dulu, benar nggak? Kalau orang milenial Canggih, Bu, nih ya. saking canggihnya tidak ada seorang pun, bahkan kita juga ibu-ibu, para ibu-ibu semuanya kan tergantung nih, kalau misalnya mau ke pasar atau mau kerja kehilangan handphone Kehilangan pasti balik apa ya? lagi ke rumah. Coba kalau ketinggalan dompet, gini aja lah dompetnya aja. Karena apa? Nah sekarang di gadget ini juga bisa jadiin dompet, ya nggak? Iya, benar. Asal ada isinya aja gitu. Gitu ya, ya. Nah, jadi gini, jadi bagaimana menyikapi kita terhadap anak-anak kita juga harus bisa menempatkan diri, paling tidak mau mendengarkan suara anak. Nah, seperti itu Pak Yani. Jadi kita merangkul anak, mengajak bersahabat, saling bisa jadi teman curhat, jadi teman berkeluh kesah, bisa memberikan solusi. Jangan terlalu otoriter juga, tapi yang terpenting kita harus bisa memberi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kalau kita pengen anak kita, ayo kita sholat jam berapa? Kita sholat dulu dong. Nah, bagaimana kita mengajak, bang, sekarang udah jam berapa nih? Tapi kita udah harus pakai baju mukena dulu, udah siap untuk masuk. Jangan sampai kita bilang, sholat kita masih justru pakai selimut, tentu dia nggak mau. Kemudian juga misalnya nih, contoh yang lain, kalau kita tidak mau anak kita merokok, jangan dong kita juga merokok pada anak atau berbuat yang tidak layak gitu ya di mata anak. Apalagi anak itu biasanya meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk kalau misalnya orang tuanya ribut gitu ya, ngomong dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu masuk di dalam memori anak. Jadi sama mereka ya, Bu, ya. Karena mereka adalah apa yang didengar, apa yang dilihat biasanya itu penasaran. Jadi ya. kata orang tuh, Bu, seperti gelas nih, apa yang kita isikan di dalam gelas itu ya nanti yang terlihat ya, Bu, ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menyikapi berlaku terhadap anak ini adalah memberikan pendidikan keimanan, ketakwaan, memperkenalkan agama itu sedini mungkin dari di dalam kandungan Kinan. Iya. Kebetulan kita labnya di dekat Kinan ya. Jadi yang terpenting adalah peningkatan keimanan, ketakwaan, itulah yang terpenting. Karena benteng yang paling kuat itu adalah benteng dari keimanan, yaitu agama. Karena semua agama juga melarang Mbak Yeni pakai narkoba. Tidak ada satupun agama yang Membolehkan ya, benar. Karena itu dapat merusak gitu ya. Jadi juga gadget juga bagaimana kita bisa memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak Tapi kita. kadang orang tua sekarang karena saking sibuknya, Ibu, izin, kadang nih daripada dia ribut nih, daripada dia ini beliin aja nih handphone kayak gitu. Jadi anak-anak fokusnya pada handphone gitu, Bu. Ya, akhirnya dia lebih taat, lebih patuh Iya, sama benar handphone sekali. daripada sama kita gitu kan. Nanti kalau saya nih ada PR nih, kerjain PR Google. ntar dulu ini lagi asik main nih lagi. Nah, gitu. Itu juga sekarang, Bu, nggak, kalau dulu kan kita nih rajin baca nih kalau mau cari-cari isian apa. Sekarang kan tinggal buka Google nih, ada nanti isiannya. Jadi mereka message-nya selalu di sini. Tapi ketika kuota internetnya habis, ya bisa juga gitu ya. Kekurangannya kalau tidak ada sinyal juga itu juga Jadi intinya dari ketahanan keluarga ya, Bu, ya, ditanamkan jadi bagaimana keimanan, komunikasi kepada anak. Nah, menurut Bu Ika, kita kan sering nih selalu dijadikan permasalahan ketika kita di masyarakat. Itu tuh anak si A tuh dia tuh pakai narkoba nih. Pasti tuh orang tuanya yang nggak bisa didik ya, atau ini orang tuanya seperti ini. Dan yang dijadikan tumbal tuh pasti seorang ibu ya. Karena ibu itu yang harus di rumah iya, di luaran iya, semuanya iya. Nah, menurut Bu Ika sendiri, apakah memang harus seperti itu mindset mereka tuh mengatakan bahwa ini kesalahan orang tua nih, ini semua ininya? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ya. Jadi penyebab seorang menyalahgunakan narkoba itu ada 3 faktor. Kalau Mbak Yani kita sering memberikan Iya, benar sekali ya. informasi ke masyarakat juga. Yang pertama adalah faktor dari diri sendiri juga ya. Faktor dari individu seperti apa yang biasanya nggak punya sifat yang tegas, suka ikut-ikutan, suka mencari sensasi, mudah tidak punya pendirian, mudah gampang nggak percaya diri dan lain sebagainya. Itu dari faktor individunya. Kemudian bisa juga karena faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan dari sekitar masyarakat di sekitarnya. Nah, faktor lingkungan inilah yang sebenarnya paling paling dominan untuk mempengaruhi seorang anak, meskipun kadang dididik baik sama orang tuanya.
dididik Sudah ditanamkan agama pada ada pengaruh yang karena tadi mungkin individunya tadi tidak punya sifat yang tegas, nggak punya pede, merasa percaya diri, nah kadang-kadang itu juga mudah terpengaruh ya, mudah terpengaruh terhadap lingkungan. Kemudian memang ketersediaan zat itu sendiri yang sangat mudah. udah didapat ya Bu. Ya, mudah Antara sekarang Hari mah ini, kacang ya. nggak sampai 1 jam sampai setengah jam kalau mau cari narkoba kan gampang banget gitu ya. Jadi memang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu ya, terutama kita bagaimana seorang ibu bisa mengayomi anak-anaknya. Seorang ibu harus tahu arah apa, kemana yang dimaui oleh anaknya. Jadi kita juga nggak bisa juga otoriter, tapi kita juga paling tahu. Sebenarnya ibu itu paling ngerti loh, paling paham. Apalagi kalau misalnya kita kan seorang ibu biasanya menyusuin sampai dengan usia 2 tahun. Nah itu kan mendekatkan rasa psikologi ya antara ibu dan anak. Jadi kalau misalnya insya Allah kalau misalnya dengan menyusui seperti itu, anak akan lebih tahu. Dan kemudian barangkali pemberian gizi yang baik dengan latihan perilaku dan akhlak yang baik, jadi insya Allah nanti bisa memberikan ketahanan diri di dalam anak, bukan hanya narkoba, mungkin buruknya bisa dihindari. Ini mungkin untuk ibu-ibu yang di luar sana yang sudah menjadi ibu nih dan juga akan menjadi calon ibu ya, harus belajar juga nih bagaimana jadi seorang ibu. Memang benar kata Ibu Ika tadi, kita ini tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Kita tidak bisa menuntut kesempurnaan juga dari orang, tapi paling tidak kita akan berbuat baik kepada orang. Mudah-mudahan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Itu aja Ibu ya. Mungkin untuk terakhirnya bisa ada pesan dan kesan dari Ibu Ika untuk semua para ibu-ibu yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat kita semuanya, di mana saja Anda berada, yang terpenting bagaimana kita berdoa, berusaha bisa melalui semua permasalahan yang kita hadapi, karena manusia itu juga tidak luput dari permasalahan, Bayani. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah gitu ya. Jadi yang terpenting bagaimana ketakwaan kita pada Allah, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita hadapi ini, semuanya pasti punya solusi. Dan masing-masing kita sudah dalam ukuran-ukurannya. Jadi yang terpenting bagaimana kita tingkatkan keimanan ketakwaan, bagaimana kita jalan kehidupan dengan baik, normal, gitu kan. Jadi sekarang kita bagaimana bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana kita menjalin hubungan antar sesama manusia ini dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, termasuk juga dalam lingkungan keluarga juga sama anak kita. Bagaimana kita juga bisa mengungkapkan perasaan saya, terima kasih nak, maaf nak, kita sportif, menjadi mereka sportif. Maaf ya hari ini mama nggak bisa ini, mohon maaf. Atau memberikan reward kalau misalnya dia pulang dari sekolah, dia bilang, oh terima kasih ya, kamu sudah bagus loh hari ini udah belajar, oh kamu udah dikasih reward seperti itu. Kemudian jaga bagaimana menjalin keterjalinan kebersamaan di dalam keharmonisan di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada hari libur, ada hari-hari yang kira-kira tidak sibuk, kita manfaatkan untuk kebersamaan, walaupun hanya guyon atau main-main apa gitu. Dan mungkin barangkali perlu juga dikenalkan dengan permainan-permainan yang zaman dulu ketika kita ada permainan tradisional. Bagaimana kita juga main dakoca, dia main apa itu gitu. namanya? Boleh lah itu kan ini kan kembali. Congklak. Terus apa lagi? Pantak lele, pantak sodor, Kangen jadinya ya permen-permen itu teman-teman ya. Bintang 7. Itu paling tidak itu sudah angkatan berapa? Tahun lahir tahun 70-an ya. Jadi mudah-mudahan itu sebenarnya lebih asik gitu Iya sih ya. Bu ya. Kebersamaannya itu yang pasti ya Bu ya. Terus kemudian nanti bisa lah apa kalau dulu kan misalnya kita di kampung saya dulu kan main apa cuman cublak nah gitu kan cuma gitu aja tapi asik. Kalau di Palembang Bu namanya sergosir pasir kayak gitu Bu, kayak gini sergosir pasir kayak gitu. Jadi semuanya buat tim, jadi ditaruhin apa nanti disebut tuh siapa yang pegangnya itu batunya itu yang siapa kayak gitu sih Bu. Benar sih, olahraga gitu. benar. Jadi asik loh sebenarnya kalau kita bisa menggali lagi kan mana kita miliki dulu gitu. Jadi jangan sampai tergantung sekali sama gadget. Karena berarti canggih dengan betapanya canggihnya teknologi kita tidak melupakan ya, itu. kita Kita boleh mengikuti
mengikuti teknologi, mengikuti globalisasi, tapi kita juga harus memberikan batasan. Jangan sampai kita sendiri juga akhirnya ketergantungan sama gadget gitu. Jadi bukan adiksi itu bukan hanya narkoba gitu ya. Adiksi sama game, adiksi shopping, kemudian adiksi apa namanya lagi main game, adiksi lagi apalah yang itu yang tapi bukan adiksi makan kalau makan kita Gak apa-apa ya Bu, saya Bu ya. kita kan aja semua. Jadi tetap Oke. semangat, Siap. gali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa itu narkoba, bahaya narkoba, dan jadi pakai begitu. Tapi jangan sampai dengerin hoak-hoak. Kalau kira-kira tidak jelas informasinya, lebih baik tidak usah disebarkan ataupun diabaikan saja, ignore saja gitu ya. Dan berani melapor. Bantu pemerintah untuk bisa memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba maupun peredarannya ini dengan cara bagaimana berani melaporkan. Kalau ada keluarga yang sudah terlanjur penyalahgunaan narkoba, silakan dilaporkan. Dijamin tidak akan dimasukkan penjara. Untuk pelapornya aman ya Bu ya. Aman, dan itu kita sangat-sangat terbantu sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ada buka kasus segala macam apa ini juga hasil dari laporan-laporan masyarakat. Jadi mari kita berbuat, mari kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana bisa menciptakan lingkungan kita biar bersih dari penyalahgunaan. Oke. Jadi dari kesimpulan tadi Bu, ada 3M yang harus kita perhatikan. Jadi 3M. M pertama, mensyukuri semua apa yang ada. Kedua, melakukan hal-hal yang positif. M ketiga, menjauhi tempat-tempat yang rawan dari narkoba. Gitu ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Dan juga selamat Hari Ibu untuk semuanya. Ngomong-ngomong tentang Hari Ibu, ibu ini benar-benar ibu yang superwoman loh. Oh ya. Mungkin bisa untuk menyumbangkan sebuah lagu Bu, mau dengarkan suara emasnya apa? Ibu. Ada musiknya enggak? Oh, tidak ada Bu, tenang. Logo Bu, Mana nih? Dani, bluetoothin yang tadi. logo Bu. Dia NG. Nah, dia. Lagu dia. Dia NG Drive. Kita akan saksikan, kita akan persembahkan sebuah lagu dari emak. Emak. Jadi ibu ini bukan hanya ini loh, seorang ibu yang hebat di kantor, tetapi juga hebat di rumah ya Bu ya. Menurut kamu apa dia ya? Dia. Iya. Nanti ya, Kita masukin Bluetooth. karena lagunya lama, jadi kita carinya lama juga. Go. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, pernah terluka kembali dengan cinta hati ini kembali temukan senyumnya, semua itu karena dia. Ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, Luar biasa. sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukalah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Untuk dia. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Di setiap hari jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia. Oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku,
Ini kameramen juga, kita seorang ibu, ada ibu. Rasa cinta di hatiku hanya padanya.